天幕里的能量竟浓郁至此。Hola semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya guys. Pada kesempatan sore hari ini, kita akan melanjutkan tonggua dari BTTH Season 5, tepatnya episode 152. Kita akan melihat generasi termuda dari 8 klan kuno akan memasuki makam surgawi. Dan mereka akan bersaing satu sama lain untuklah mendapati keberuntungan yang berada di dalam makam surgawi. Dan Xiaoyan sendiri akanlah merasakan keberadaan dari leluhurnya, yaitu Xiao Xuan. Kalau begitu, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Ketika berada di dalam wilayah makam surgawi, Xiaoyan bisa merasakan di wilayahnya terdapat energi spiritual yang begitu sangatlah kuat. Apalagi ini masihlah lantai pertama, apalagi untuklah di lantai berikutnya. Dan secara tiba-tiba mereka mendapati serangan. Menurut Sun Er, ini adalah jenis tubuh energi yang dulunya adalah seorang kultivator tetapi telah meninggal dunia. Mereka menjadi mayat hidup karena adanya energi spiritual yang begitu kuat. Tetapi mereka juga adalah salah satu bahaya yang akan menghambat mereka. Xiaoyan mempertanyakan apakah tubuh energi ini memiliki kecerdasan. Ternyata untuk tubuh energi memiliki tingkatannya masing-masing. Untuk tubuh energi yang barusan menyerang mereka adalah tubuh energi tingkat pertama. Mereka tidak memiliki kecerdasan sama sekali. Mereka hanyalah menyerang secara naluri. Tetapi untuk di lantai atau lapisan kedua dan ketiga, mereka jauh lebih kuat dari yang dipikirkan. Dan mungkin saja mereka mempunyai kecerdasannya masing-masing. Lalu Sun Er memberikan inti energi dari tubuh energi tersebut. Dia diminta untuklah menghancurkan inti energi tersebut. Dan ketika dihancurkan oleh Xiaoyan, keluarlah energi spiritual dalam jumlah yang begitu banyak dan menyelimuti tubuh dari Xiaoyan. Dari sinilah Xiaoyan tidak begitu heran mengapa untuk klan Gu benar-benar sangatlah menghormati makam surgawi. Karena ya, dengan menghancurkan tubuh energi saja, mungkin mereka bisa untuklah menerobos guys. Sun Er tidaklah membenarkannya, karena untuk inti energi ini hanyalah energi sekunder saja. Sebab semakin dalam mereka melangkah, maka manfaat yang mereka dapati juga akan semakin besar. Wadah. Lalu Sun Er menantang Xiaoyan sebelum sampai ke pintu masuk lantai kedua, siapa yang dapat inti energi lebih banyak, maka dialah yang akan menang. Dan Xiaoyan menerima tantangan tersebut. Selagi mereka bersaing, ternyata untuk Hunya dan juga Hunli berada di sana untuklah memantau guys. Sesingkatnya, persaingan mereka telah selesai. Ternyata Sun Er hanya untuk memotivasi Xiaoyan dalam mendapatkan inti energi lebih banyak. Karena sebentar lagi dia akanlah menembus Dojun bintang 6. Jadi lebih baik dia menyerap seluruh inti energi terlebih dahulu untuklah menerobos ke bintang 6, barulah masuk ke lantai kedua. Dan Xiaoyan langsunglah menerima tawaran tersebut. Akan tetapi, selagi dia menyerap dan mencoba untuklah menerobos, Hunya dan juga Hunli telah berada di sana. Sun Er yang telah mengetahuinya meminta kepada mereka berdua tidak perlu untuklah bersembunyi karena dari awal keberadaan mereka telah diketahui. Gile. Alhasil mereka berdua langsunglah keluar. Sun Er tidaklah begitu terkejut. Sesuai dugaannya mereka berada di Dojun bintang 8. Hunya meminta kepada Hunli untuklah fokus menyingkirkan sosok dari Sun Er. Baginya, menyingkirkan sosok dari Xiaoyan itu sangatlah mudah. Sehingga mereka berdua sama-sama untuklah menerjang. Tetapi, yang tidak mereka sangka-sangka, kalau Sun Er bisalah mengimbangi kemampuan mereka berdua. Bahkan, serangan bertubi-tubi dari Hunya dapatlah ditahan.
Lalu giliran dari Sun Er, dia memberikan peringatan terakhir kalinya. Sepertinya mereka berdua memang tidak inginlah keluar dari makam surgawi hidup-hidup. Tetapi peringatan tersebut sama sekali tidaklah didengarkan. Justru Hunya mengubah rencananya. Dia meminta kepada Hunli fokus untuklah menyerang Xiuyan. Mungkin saja dengan begini akanlah mengalihkan perhatian dari Sun Er. 人品血脉果然不好对付。 Awal-awal, mereka terlihat menggabungkan kekuatan, seakan-akan inginlah menyerang dengan kekuatan penuh secara bersama-sama. Dan keluarlah sosok 3 monster yang langsunglah menerjang. Namun, Sun Er langsunglah mengeluarkan kupu-kupu malamnya, membuat serangan dari Hunya langsunglah hancur lebur. Setelah serangannya dipatahkan, Hunya hanya bisa tertawa terbak-bak karena tugas dia yaitu hanyalah menahan, sedangkan sisanya yaitu urusan dari Hunli. Sedangkan untuk Hunli, dia telah berada di depannya Xiuyan dan mencoba untuklah mengakhiri semua ini. Tetapi Sun Er sama sekali tidak terlihat begitu panik dan khawatir. Justru dia tersenyum sembari mengucapkan, kalian maupun para tetua klan, mengapa semuanya menganggap kalau Xiuyan begitu lemah dan mudah untuklah ditindas? Dan pada akhirnya, Hunli haruslah menerima konsekuensinya. Xiuyan memperlihatkan teknik tahu tingkat langit. Karena tidak sempat untuklah melarikan diri, dia mencoba untuklah bertahan sebisa mungkin. Dan pada akhirnya, Xiuyan berhasil menekan tubuh dari Hunli sampailah terpental. Begitu juga dengan Sun Er, mendapati kesempatan, langsunglah menebas lengan kirinya, membuat lengan kirinya terpaksa untuklah dilepaskan. Nasibnya sama seperti tetua Jai Xing. Namun, dengan kejadian ini, mereka berdua sudah benar-benar kalah telak, dan mereka memutuskan untuklah melarikan diri sembari memberikan peringatan kepada mereka berdua kalau semua perbuatan ini akanlah dibayar oleh mereka nantinya. Setelah mereka pergi dari sana, Xiuyan juga terlihat begitu kelelahan. Dengan alasan dia barusan saja menggunakan kekuatan teknik tahu kelas langit yang menguras sebagian besar energi spiritualnya. Dan Xiuyan mengucapkan, orang-orang yang berasal dari klan jiwa memang begitu sangatlah kuat. Namun Sun Er tetaplah tidak terima. Jika saja Xiuyan mempunyai sumber daya seperti mereka, mungkin ya dia sudahlah berhasil menembus ke tingkat Douseng dengan begitu mudah. Mendengar ini ya, Xiuyan menjadi salah tingkah. Lalu Sun Er meminta kepadanya untuklah tetap melanjutkan perjalanan. 他们二人实力不弱，走吧。 Dan sesingkatnya, mereka berdua pun telah sampai di lapisan kedua. Di dalamnya, sesuai penjelasan dari Sun Er, energi spiritualnya jauh bertambah lebih kuat. Namun, Xiuyan juga merasa begitu beruntung, karena ya dia mengikuti saran dari Sun Er sebelum masuk ke lantai kedua, dia haruslah menerobos ke Dozun bintang 6. Maka dengan begini, dia tidak akanlah tertekan guys. Akan tetapi, secara tiba-tiba, mereka langsunglah dikepung oleh tubuh energi tingkat kedua. Sun Er menjadi kebingungan. Tampaknya ada orang yang telah sengaja mengarahkan mereka ke sini. Sebab sepengetahuan Sun Er, kalau tubuh energi tingkat kedua ini belum sama sekali memiliki kecerdasan. Tidak mungkin mereka bergerak secara berkelompok guys. Namun bagaimanapun juga, posisi mereka haruslah bertahan. Dan Xiuyan kembali mengajak Sun Er untuklah menghabisi seluruh tubuh energi ini. Sedangkan untuk Hunya dan Hunli telah berada di tingkat kedua. Hunli sendiri telah berhasil untuklah mengembalikan lengan kirinya guys. Wadidaw, hanya saja dia masih memiliki dendam pribadi kepada Xiuyan. Dan dia inginlah sekali menghabisi nyawanya dengan tangannya sendiri. Dan Hunya meminta kepada Hunli janganlah terburu-buru. Tunggu saja ketika berada di lapisan ketiga, maka mereka akan sangatlah mudah untuk menghabisi nyawa dari Xiuyan. 等萧炎他们和古青阳那个家伙会一网打尽。
Kembali kepada Xiaoyan dan Sun Er yang telah berhasil membabat habis seluruh tubuh energi, mereka juga tidaklah sengaja melihat jejak kepergian dari Hunya dan Hunli ke lapisan ketiga. Pertanyaan dari Sun Er, apakah mereka akanlah mengikutinya atau sama sekali tidak? Xiaoyan menjawab dengan begitu tegas, kalau mereka inginlah bermain, maka temani saja sampai akhir. Sesingkatnya, 10 hari telah berlalu. Mereka yang terus-terusan mengikuti jejak dari Hunya dan Hunli, mereka juga bisa merasakan kalau Hunli sudahlah pulih sepenuhnya. Dan secara tiba-tiba, ada serangan mendadak entah dari mana. Beruntung saja ya serangan ini tidak mengenai mereka berdua. Hanya saja, Xiaoyan begitu sangatlah kagum karena serangan barusan memiliki energi yang begitu sangatlah kuat dan setara dengan energi bintang 9. Jadi menurut Sun Er, ini adalah ikan yang besar dan mereka haruslah mengambil kesempatan ini. Dan Xiaoyan langsunglah menerima tawaran tersebut guys. Alasan Xiaoyan menerimanya karena dari lapisan 1 sampai kedua ini, Sun Er terus-terusan memberikan inti energi kepadanya. Jadi untuk kali ini, mereka yang telah menemukan energi bintang 9, maka inti energi ini akanlah sangat berguna bagi Sun Er, dan dia akanlah memberikan satu kepadanya guys. Dan siapa sangka untuk tubuh energi ini ternyata memiliki kecerdasan. Dan mungkin Xiaoyan dan juga Sun Er telah berada di lapisan ketiga ya. Ingat perkataan dari Sun Er, semakin tinggi lapisannya, maka mereka juga akanlah bertemu dengan tubuh energi yang begitu hebat. Lalu pertarungan mereka pun dimulai. Kerjasama Sun Er dan Xiaoyan benar-benar begitu luar biasa. Dan Sun Er memberitahunya lagi, untuk energi bintang 9 memiliki pikiran yang sederhana. Jadi masih bisa dikatakan begitu mudah untuklah menghadapinya guys. Dan Xiaoyan membalas, maka dengan begitu kita selesaikan dengan cepat saja. Tugas dari Xiaoyan mengalihkan perhatian dengan cara melakukan bentrokan kekuatan terus-menerus. Sedangkan Sun Er langsunglah menyerang dari belakang, membuat tubuh energi ini mengeluarkan inti energi dan langsunglah diambil alih oleh Sun Er. Akan tetapi secara tiba-tiba Hunli keluar dari persembunyiannya. Dia langsunglah menyerang tubuh dari Xiaoyan sampailah tertembus. Pada awalnya Hunli menganggap kalau dia telah berhasil untuk mengakhiri hidupnya dan membalaskan dendamnya. Tetapi Xiaoyan hanyalah tersenyum saja. Ternyata Hunli telah terkena jebakannya, dia hanyalah menyerang tubuh petir miliknya. Lagi-lagi terkena tipuan ya. Sesuai dugaan dari Xiaoyan, kalau inti energi bintang 9 memang begitu sangatlah langka, dan ini sangatlah berguna bagi mereka yang berada di ranah Dozun bintang 7 ke atas, yang membuat Xiaoyan benar-benar curiga mengapa inti energi bintang 9 sama sekali tidak dihabisi oleh mereka. Padahal ya untuk mereka berdua itu sangatlah mudah. Jadi pada intinya, Xiaoyan dari awal memang sudahlah menduga kalau semua ini memang bagian rencana dari Hunya. Maka dari itulah Xiaoyan mengikuti alur permainan yang telah mereka buatkan. Tetapi itu dilanjutkan untuklah video berikutnya, yaitu Sabtu depan ya guys. Jadi spoiler untuk lapat berikutnya. Pertarungan mereka berempat benar-benar begitu sangatlah sengit, sampai-sampai menimbulkan dampak yang begitu sangatlah besar guys. Dan juga setelah dari pertarungan tersebut, Xiaoyan dan Sun Er terlibat dalam sebuah perselisihan dengan beberapa klan kuno yang tidaklah menerima kehadiran dari Xiaoyan guys. Wadidaw, memang ya ini MC utama selalu diremehkan guys. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.